dari apa namanya kitab Ihya dulu, Ihya Ulumuddin, lalu nanti dilanjutkan ke Syama'il Muhammadiyah, lalu baru kemudian kita masuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Nah, mudah-mudahan hari ini teman-teman juga bisa ikut partisipasi, ya, bisa ikut partisipasi untuk membaca dari apa namanya apa yang kita baca pada hari ini. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslul awal fil wajibati was sunani adh-dhahirati wal lawazimi bi ifsadi. Amma al-wajibatu dhahiratu fasittatu al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dhalika bi ru'yatil hilali fa in gumma fa bi istikmali salasina yawman min sya'bana wa na'ni bir ru'yati al-ilma wa yahsulu dhalika bi qawli 'adlin wahidin wa la yasbutu hilalu syawalin illa bi qawlin 'adlaini احتياطا للعبادة ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقضي القاضي به فليتبع كل عبد في عبادته موجب ظنه وإذا رؤي الهلال ببلدة ولم يرى بأخرى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على كل وإن كان أكثر كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب. Ya, yang pertama ini mengenai tentang kapan sih ya kita ini diwajibkan untuk berpuasa. Maka yang pertama adalah al-awwal muraqabatu awal syahr Ramadan. Ya, kita wajib untuk melihat nih kapan kira-kira awalnya Ramadan itu, ya, dan itu ditandai dengan ru'yatul hilal sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Ya, kita diperintahkan untuk berpuasa ketika kita melihat hilal dan berbuka alias ya Idul Fitri ketika kita melihat hilal. Kalau kemudian hilal tidak terlihat, maka biistikmal salasina yauman min Sya'ban. Ya, dilengkapi menjadi 30 hari di bulan Sya'ban itu. Atau kemudian ada beberapa hal lagi yang bisa menjadikan patokan bahwa Ramadan itu sudah bermula. Ya, yaitu dengan apa namanya? Perhitungan. Artinya apa namanya? Diputuskan oleh seorang qadhi, gitu ya. Di sini disebutkan seorang hakim memutuskan bahwa ya memang Ramadan sudah masuk. Kalau kemudian kita tidak tahu, gitu. Atau kemudian dengan kesaksian orang lain, gitu. Kesaksian orang lain bahwa mereka melihat hilal, gitu ya. Tentunya kesaksian yang adil, gitu, yang subut orangnya, gitu. Bukan seseorang yang kemudian suka berdusta, apalagi ngeprank, gitu, kalau bahasa kitanya. Nah, bagaimana kalau kemudian ternyata di satu daerah tidak ada satu orang pun yang apa namanya memiliki ya keilmuan untuk melihat hilal ya atau kemudian juga tidak tahu bahwa Ramadan itu sudah masuk atau belum dan lain sebagainya ya. Maka kemudian ya ini di sini wa idza ru'yal hilalu bi baladatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalatain. Gitu ya. Maka ada patokannya nih, yaitu adalah marhalatain. Marhalatain itu berapa? Kalau di dalam kitab Kasyifatus saja dijelaskan itu arba wa ishrina farsah. Satu farsah itu berapa? 5 kilometer. Berarti dalam jarak 120 kilometer, misalnya di suatu desa, suatu kampung, ya, yang jaraknya misalnya 120 kilometer dari apa misalnya, Khartoum misalnya ya, karena saya di Sudan, Khartoum 120 kilometer dan mereka apa namanya tidak bisa melihat hilal di sana dan mengetahui bahwa di Khartoum mereka berpuasa gitu. Mereka berpuasa karena melihat hilal, maka kemudian wajib hukumnya bagi yang di sana untuk berpuasa. Ya, karena kemudian sudah apa namanya ada di satu daerah yang tidak jauh dari mereka, yaitu batasnya misalnya marhalatin atau kurang dari itu,
yang mana mereka melihat hilal. Mungkin Bib Syauqi mau nambahin? Belum ada? Ya, Lanjut. As-sani an-niyatu wala budda li kulli lailatin min niyatin mau ditambah Ji? lanjut Ji, lanjut. Lanjut. As-sani an-niyatu wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyitatin muayyanatin jazimatin. Falau nawa an yasuma syahra ramadhana duf'atan wahidatan lam yakfihi wa huwa alladhi aninan biqaulina kulli lailatin. Walau nawa bin nahari lam yajzihi sawmu ramadhana wala sawmul fardi illa at-tatawwu wa huwa alladhi aninan biqaulina mubayyitatin. Walau nawa as-sawma mutlaqan awil farda mutlaqan lam yajzihi hatta yanwiya faridatallahu azza wa jalla sawma ramadhana. Walau nawa lailata syakki an yasuma ghadan in kana min ramadhan lam yajzihi fa innaha laysat jazimah illa an tastanda niyatuhu ila qawli syahidin adl wa ihtimalun ghalti au kadbihi la Il, yubt ya. Illa Fadhalik antustanada niyatu. wala Illa antustanada. illa Jazimah illa antustanada niyatuhu ila qawli syahidin adl. qawli syahidin adlin wa ihtimalu ghalatil adli au kadhibihi la yubtilul jazma au yustanada ila istishabin kasyakki fi lailatil akhirah min ramadhana fadhalika la yamna'u jazman niyati au yustanada ila ijtihadi kal mahbusi fil matmurati idza ghalaba ala dhannihi dukhulu ramadhana bi ijtihadihi fashakkuhu la yamna'uhu minan niyyah. Wa mahma kana syakkan lailatul syakki lam yanfa'hu jismuhu niyyah bil lisani fa inna niyyah mahalluha al qalb wa la yatasawwaru fiha jasmu qasdi ma'a syakki kama law qala fi wasati ramadhana asumu ghadan in kana min ramadhana fa inna dhalika la yadurru li'annahu tardidu lafdin wa mahallu niyyah la yatasawwaru fihi taraddudu bal huwa qati'un bi annahu min ramadhana. Wa man nawa lailan summa akala lam tafsada niyatuhu walau uh, walau nawatim ra'atu fil haidi summa walau nawat imra'atu fi haidi summa taharat qabla al-fajri sahha saumuha. Padahal ini yang ahli fikih Bib Syauqi. Jadi pembahasan kedua kan soal niat. Apa aja sih wajibatnya puasa? Di sini Imam Ghazali ya karena beliau salah satu arkan mazhab Syafi'i. Beliau kitab-kitabnya juga sampai saat ini masih menjadi fondasi dari fikih mazhab Syafi'i. Jadi beliau pendapatnya seperti ini. Tidak sah kalau tidak niat pada setiap malam. Niatnya mubayyatah, muayyanah, jazimah. Ada 3 qaid yang dipakai Imam Syafi'i. Pertama mubayyatah, harus ada nginep niatnya dari malam artinya. Yang kedua mubayyanah, harus muayyanah, harus ditain niatnya, faradnya dan lain sebagainya. Jazimah, jadi harus benar-benar yakin, bukan syak seperti yang tadi beliau jelasin di belakang. Falau nawa, di sini falau ya kan. Tafriq berarti. Kalau nawa an yasuma syahra Ramadan daf'atan wahidah. Kalau ada orang niat puasa Ramadan sekali, jadi niatnya di awal bulan seperti Malikiyah.
nawaitu sauma Ramadan fi hadha syahr kullu. Misalkan begitu ada niat begitu. Lam yakfihi, maka itu tidak cukup niatnya. Wa huwa alladzi anaina biqaulina kullalailatin. Itu yang kita maksud dalam perkataan kita tadi kata Imam Ghazali kullalailatin setiap malam. Tetapi perlu dicermati juga, ada terkadang orang itu mungkin kita kesampingkan dulu pendapat Malik ya. Terkadang orang tidak niat puasa Ramadan, tidak diucapkan puasa Ramadan, tetapi dia makan sahur. Dia makan sahur tujuannya apa? Untuk menguatkan puasa Ramadannya. Maka sah atau tidak puasanya? Nah, di sini ada banyak pendapat ulama. Salah satunya mungkin bisa dibuka di Kifayatul Akhyar. Itu beliau berpendapat bahwasannya apabila orang puasa tapi lupa dia niat dalam hari puasanya, tapi dia ketika malam itu sahur dan dia niat dalam sahurnya tersebut untuk memperkuat ibadah puasanya dia, maka sah puasanya. Jadi terkadang meskipun orang itu lupa mengucapkan atau lupa menanamkan niatnya dalam hati, tapi dia ketika dia sahur itu dia niat untuk memperkuat ibadah puasanya, maka sah puasanya. Gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita lihat adat sebagian kota di Timur Tengah seperti di Tarim contohnya. Ketika orang itu selesai sholat tarawih, maka imam biasanya mengajak seluruh makmumnya itu niat lagi puasa. Bahkan setelah selesai orang berbuka puasa di sini, imam biasanya kita langsung niat lagi untuk puasa besoknya, ikhtiyatan. Kita ambil pendapat yang ikhtiyat, kehati-hatian untuk terus berniat puasa tabiatun niyah dalam puasa. Walau nawa bin nahar, cabangnya lagi. Kalau ada orang niat siang hari, lam yajzihi shaum Ramadan, maka dia enggak sah puasa Ramadannya. Wala saumul farad atau saumul farad. Saumul farad di sini seperti apa? Misalkan ada orang puasa qadha atau puasanya nazar, maka enggak sah kalau dia niatnya tidak dari malam hari, tidak tabiatun niyah. Kecuali puasa tatau, contohnya puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya, puasa Senin Kamis. Apabila dia niatnya di pagi hari, sebelum dia makan atau minum dia niat untuk puasa, maka sah puasanya, tidak perlu tabiatun niyah. Berarti Bib, kalau misalnya niatnya jadi dua, di awal Ramadan kita niat taklid di madhab Imam Malik, lalu kemudian juga kita niat seperti biasa lah ya, dalam madhab Syafi'i yaumian gitu, lailatan, setiap malam, lalu kemudian satu waktu kita lupa, nggak jadi masalah kan ya? Iya, kalau kita ngambil pendapat yang ketika kita makan sahur itu kita dihitung dan kita niat untuk menguatkan puasa kita besok hari, kita dihitung sudah berniat, berarti ya tetap sah. Khair. Siap. Mana ya kemarin belum salah. Sogi, boleh tanya kita? Gimana? Lanjut Bib Umar. Siap. Habib Umar. Kan di situ tadi permasalahan yang niat. Kalau kita niat pakai taklid ke Imam Malik, kan puasa dalam satu rangkaian ibadah nih, puasa. Niat, di situ ada niat, nanti itu yang membatalkan puasanya juga. Terus apa dengan
mungkin di hari itu kita lupa, otomatis jadi kita lagi puasa dengan mazhab Imam Malik. Terus harus ngikutin ya rukun-rukun puasanya menurut mazhab Imam Malik, atau kalau kita cuma ngambil di depan niatnya doang, otomatis kayaknya batalnya dengan Imam Syafi'i mungkin kalau kita yang mazhab Syafi'i. Taufik atau gimana tuh, Beb? Mencampur-campurkan atau gimana? Ukuran Beb. Sebetulnya kalau misalkan kita memang mau ngambil pendapatnya Imam Malik ya masalah niat, ya kan? Kalau kita mau ngambil masalah niatnya mengikuti mazhab Imam Malik, maka kita harus lihat tuh secara komprehensif, ya kan? Apa aja regulasi tentang puasa menurut mazhab Imam Malik. Jadi kita nggak boleh ngambil sepotong-sepotong, karena itu nanti jatuhnya kita tidak mengikuti mazhab manapun. Kayak comot dari sini yang gampang, comot dari sini yang gampang, comot dari sini yang gampang. Itu kan pribadi belum cross check ke Mawahibul Jalil atau ke syarah Mukhtasar Khalilnya Al-Kharshi dan lain sebagainya, atau ke Zakhirahnya Al-Gharafi yang biasanya beliau semua menjelaskannya secara gamblang ya dalam mazhab Imam Malik. Tapi anak kira kalau memang kita ada yang pengen taklid ke mazhab beliau, ya kita harus lihat tuh bagaimana ininya, regulasinya dari awal sampai akhir supaya benar puasanya. Jangan sampai nanti ada orang, ya ini sebenarnya agak-agak keluar sih dari pembahasan niat sih. Cuma ada kaitannya dengan tabi'atun niyah di soal pendapat sebagian orang sekarang boleh makan sampai waktu azan. Itu kan sama sekali udah keluar konteksnya gitu kan. Dia itu sama contoh orang yang nggak meneliti teks hadis itu seperti apa, kapan, ini kejadiannya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi kita ketika mengikuti pendapat itu sepotong-sepotong jadinya ngawur ujungnya. Makanya jangan sampai, kalau memang kita mau taklid ke mazhab Imam Malik yang berpendapat boleh kita niat sebulan penuh, maka kita lihat juga regulasi puasanya menurut Imam Malik seperti apa. Gitu kan. Mungkin seperti itu ya, Beb Umar ya. Ukuran Beb. Jazakallah khair. Kita genapin ke. Ini juga Imam Ghazali ada nyebutin kalau ada orang niat Lailatul Syak, malamnya dia syak nih, ini besok masih puasa atau enggak, maka nggak boleh tadi kan, harus jazimah kata Imam Ghazali. Kecuali niatnya itu tustanat ila qauli syahidin adlin. Kecuali niatnya itu ada sandarannya, itu ada perkataan syahid adil, orangnya bilang kalau besok bulan puasa, maka dia sandarin kepada perkataan orang tersebut dan dia niat meskipun dia dalam hati rada-rada agak kurang yakin. Atau syak puasanya itu dia istishabu aslin, mengacu pada yang sebelumnya. Seperti kita misalkan puasa hari terakhir bulan Ramadan, kita bingung nih, pemerintah belum ada pengumuman atau belum ada yang lihat hilal, maka kita niat nih puasa besok, tapi kita masih belum yakin. Nah, cuma kita belum yakinnya itu ada sandaran istishabu aslin. Kita ada sandaran yang sebelum hari sebelumnya kita masih Ramadan, maka kita ikut yang sebelumnya. Seperti itu yang. Ini kasus-kasus ketika orang niat nggak yakin, akan tetapi dia punya dalil, dia punya sandaran, ya kan? Atau yastanidu ila ijtihadin,
au yustanadu ila ijtihadin, atau tidak yakinnya dia ini, niatnya dia dengan tidak yakin berdasarkan dengan ijtihad. Ijtihad ini apa? Kita mencari kebenaran, ijtihad. Kal mahbus fil matmurah, kata Imam Ghazali, seperti orang yang ditahan di dalam penjara. Kalau dia yakin ghalaba ala dzannihi, berarti dia sangat kuat perkiraannya dia. Kalau seperti dia meyakini bahwasannya sudah masuk bulan puasa bijtihad, dengan ijtihadnya, fasyakkuhu la yamna'uhu min niyah, berarti syaknya dia, keraguan-raguannya dia tidak menghalangi dia dari keabsahan niatnya, niat puasanya. Terkadang kan orang masuk penjara kalau sekarang udah pasti ada tanggalan dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan enggak, belum tentu orang dalam penjara itu diurus dan lain sebagainya kan. Wa mahma kana syakkan lailat asyak lam yanfa'uhu jazmuhu niyyah bilisan. Kalau bagaimanapun seorang itu syak, ragu-ragu di dalam hatinya, maka jazmun niyyah bilisan, ketika dia mengucapkan, dia meyakin-yakinkan gitu kan, diucapin niatnya dengan lisannya, tapi hatinya tetap syak, tetap ragu-ragu, maka nggak ada manfaatnya, kata Imam Ghazali. Fa innan niyyah mahalluha al-qalb, karena niat tempatnya di hati. Oleh tasawwur fiha jazmul qasdi ma'asyak, maka nggak bisa kita bayangin ada niat yang udah diucapkan secara yakin tapi hatinya tetap ragu. Jadi nggak bisa disatuin tuh antara keraguan-raguan sama keyakinan. Selama hatinya masih ragu, berarti dia belum dihitung jazimannya, belum dihitung dia yakin. Mana ajari Rik? Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ini di sini ada yang sedikit nih, Bib nih, kayaknya perlu juga nih karena di sini ada akhwat juga ya, yang baris terakhir, walau nawat imraatun fil haid summa taharat qabla al-fajr. Ya, jadi ini karena ada yang akhwat juga nih, mungkin aneh nanti antum tambahin deh dikit deh. Habis ini kita masuk ke Syama'il kan. Jadi aneh baca dalam beberapa kitab memang saum itu ya beda dengan sholat. Artinya saum khusus untuk selama kemudian sudah bersih dari haid, maka ketika bersih dari haid sebelum waktu fajar, maka sudah jatuh kewajiban untuk puasa gitu. Termasuk misalnya laki-laki juga ketika misalnya malamnya junub gitu ya, maka tetap diwajibkan berpuasa walaupun kemudian belum mandi wajib gitu ya, kurang lebih. Nah, maka perlu diperhatikan dengan betul nih buat yang akhwat ketika kemudian memang qadarullah gitu ya, di pertengahan Ramadan gitu, jatuh tanggal periodenya, lalu kemudian setelah bersih ternyata masih ada sisa waktu Ramadan, dan bersih ternyata waktu sahur nih sebelum adzan subuh gitu ya, sebelum fajar shadiq muncul. Karena kalau di Sudan kemarin aneh nulis katanya kalau nulis adzan subuh imsak, mulai imsak tuh nggak betul katanya, soalnya adzan subuh di Sudan dimundurin 2 derajat ya, terserah lah. Yang jelas ketika fajar shadiq itu muncul dan ternyata sudah bersih dari haid, maka walaupun belum mandi wajib tetap diwajibkan untuk berpuasa gitu ya di hari itu. Gitu ya, Bib Shogi. Iya, benar. Iya benar, Ji. Iya. Terkait haid kan yang wajib niat. Betul, betul. Wajib wajib menjalankan puasa. Jadi dia terkait orang yang haid ini kan kalau kita bahas di permasalahan tabiat, berarti dia harus punya hitung-hitungannya tuh.
apakah dia ini orang yang tahu berapa hari dia biasanya haid, atau dia mu'tada atau mutahayiro dan lain sebagainya. Itu kan panjang untuk pembahasan masalah haid. Tapi biasanya kan kalau perempuan dia tahu tuh berapa hari dia biasanya haid, berapa lama dan lain sebagainya. Nah, ketika dia itu tahu ini udah hari terakhirnya dan ini bulan puasa, berarti dia dari malamnya itu dia harus sudah sebelum subuh ya, bukan malam. Yang penting dia sebelum subuh dia udah niat bahwasannya dia mau puasa wajib Ramadan. Gitu. Siap. Oke, kita lanjut ke Syama'il Muhammadiyah. Fadl Bib Umar. Kemarin dari bab apa ya? Sekarang di bab 2. Bab Maja fi Khatamin Nubuwah. Khatamin Nubuwah ya. 6. Hari ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum. Bisanadil muttasil ila al-mu'allif rahimakumullah. Amin. Bismillah. Bab ma ja'a fi khatamin nubuwah wa fihi thamaniyatun ahadith. حدثنا قتيبة بن سعيد أنا حاتم بن إسماعيل عن الجعدي بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت حلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني أنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. حدثنا أبو مصعب المدني أنا يوسف بن الماجسون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلته. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. حدثنا أحمد عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قال أنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال ثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. حدثنا محمد بن بشار أنا أبو عاصم أنا عزرة بن ثابت قال ثاني علباء بن أحمر اليشكوري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطاب الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم وقال شعرات مجتمعة. حدثنا أبو عمار
الحسين بن حريث الخزاعي أنا علي بن حسين بن واقد ثني أبي ثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة قال فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان فقال هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا ثم نظر إلى الختم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها حدثنا محمد بن بشر أنا بشر بن الوضاح أنا أبو عاقل الدرواقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة حدثنا أبو الأشعاث أحمد بن المقدام العجلي البصري أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحوال عن عبد الله بن سرجيسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خلان كأنها ثالين فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله كأنها ثالل benar Beb? Sa'alilu كأنها سآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفري لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Jazakallah khair Bib Umar. Tafadhol, ada yang mau ngasih istifsar dari bab 2 ini tentang tanda-tanda kenabian yang melekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol, mungkin barangkali ada yang mau berikan sedikit tambahan atau tanggapan di sini. Langsung Bib Syauqi. Mungkin yang pertama yang menarik ya disebutkan di sini di Syama'il Imam Tirmidzi. Memang ini penjelasannya kan tentang khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ini apa? Ada tanda di punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu seperti daging yang agak timbul, seperti bayadatul hamamah. Seperti bayadatul hamamah, seperti daging yang timbul di punggungnya Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan dari sebelumnya, bab yang menjelaskan tentang khalqu Rasulullah SAW, ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Di mana sebelumnya Nabi SAW itu digambarkan sedemikian rupa, bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, tingginya, dan lain sebagainya. Saat ini Imam Tirmidzi menggambarkan bagaimana sifat khatamun nubuwah. Yang mana pembahasan tentang khatamun nubuwah ini sudah juga dibahas di kitab-kitab samawi sebelumnya yang diturunkan. Jadi seperti tadi ada ceritanya Salman Al-Farisi yang ngasih Nabi korma itu korma sodako, maka Nabi tolak, kemudian dia kasih Nabi korma hadiah, maka diterima Nabi, kemudian dimakan dan lain sebagainya. Kemudian Salman Al-Farisi melihat ada khatamun nubuwah. Kalau kita baca di kitab-kitab sejarah, Salman Al-Farisi ini kan tadinya orang Faris. Sekarang mungkin daerah Iran ya. Dan dia seorang yang majusi. Kemudian dia pindah dan masuk ke gereja, belajar agama Kristen dan baca kitabnya. Kemudian ia menemukan ada dijelaskan di sana sifat-sifat Nabi yang akan lahir, yang akan muncul Nabi akhir zaman. Dan dia mencari tanda-tandanya apa saja. Ketika dia menemukan tanda-tanda tersebut pada Nabi, maka dia langsung beriman kepada Nabi. Itu pembahasan singkat terkait khatamun nubuwah, tanda kenabian di punggungnya Nabi. Kemudian pada hadis yang pertama ini kalau kita lihat dari Qutaibah bin Sa'id, ini hadis tidak cuma menjelaskan tentang khatamun nubuwah, tetapi kalau kita perhatikan ketika ini ada keponakannya mengalami sakit. Dia mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia mengusap kepalanya. Wada'a li bil barokah. Nabi mendoakan dia supaya barokah. Kemudian Nabi wudu. Fasyaribtu min wadu'ihi. Nabi wudu, kemudian dia minum dari bekas wudunya Nabi. Kumtu khalfa dhahri. Ini kita lihat di sini kalau biasanya kita mungkin sebagian dari kita ada yang pernah nyantri di pondok-pondok Jawa, mungkin ada sebagian orang yang mengambil berkah dan sebagainya begitu. Itu apa aja kan landasan atau dalil daripada tersebut bahwasannya dulu sahabat juga takzim dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan apa yang bisa kita gali dari hadis-hadis yang sudah dibaca barusan. Ya, memang terkait dengan khatamun nabiin ini sangat-sangat masyhur ya. Artinya kalau kemudian kita membaca kitab sirah ya, kalau di sini kan hadisnya seperti apa namanya baydatil hamamah gitu ya, seperti apa telur burung merpati gitu ya, atau tadi disebutkan seperti ada daging yang menonjol gitu. Kalau kita kemudian membaca lagi di kitab-kitab sirah juga ini tergambar di bagaimana kemudian ya di Rohiqil Maktum itu ketika kemudian Sayyidah Khadijah pergi bersama Rasulullah kepada seorang pendeta ya, pendeta apa namanya Nasrani, lalu kemudian dilihatlah ada tanda kenabian itu yang bentuknya bulat. Jadi memang betul-betul bahwa
ini juga menjadi sebuah tazkirah ya, artinya ini kan sekarang lagi hits nih, ada orang ngaku Nabi ke-26 lah, apalah macam-macam di Indonesia tuh, dari mulai malaikat, Nabi, ada semua, tinggal nunggu yang aku Tuhan aja sekalian. Apa namanya, sudah jelas gitu. Begitu pula dengan kemudian ya tadi hal yang paling simpel sebenarnya, kita bisa melihat ya seorang Nabi itu mereka tidak mau menerima yang namanya sedekah ya. Rasulullah SAW itu kan mengharamkan sedekah untuk dirinya dan keluarganya gitu ya. Zakat juga nggak boleh gitu, kecuali kemudian itu dalam bentuk hadiah, maka diperkenankan. Maka kita juga jangan mudah terpana dan tersilap mata ketika melihat orang itu ya, orang-orang soleh, orang-orang yang kemudian mereka adalah para ulama solihin, para aulia pun tentu punya tanda-tandanya masing-masing, sebagaimana Rasulullah itu punya tanda juga gitu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya, bahwa ketika nanti melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya dalam mimpi, Allah berikan kesempatan itu, ya maka kemudian ini bisa menjadi patokan kita juga, apakah betul yang mendatangi kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi atau bukan gitu ya. Dan ini menjadi tanda-tanda tersebut ya yang bisa kita jadikan pegangan dan pedoman. Tapi yang paling penting tentunya bagaimana kita mengenal Rasulullah lebih dalam. Rasulullah itu seperti apa karakteristiknya, seperti apa perawakannya. Kalau kemarin kan ya di yang sebelumnya yang dibahas bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana warna kulitnya Rasulullah, lebih kepada rupa gitu. Kalau rupa bisa menipu, maka kemudian ditambahkan di sini di bab 2-nya adalah tanda-tanda kenabian itu. Saudara Riri, Iya, Ustaz Reza. boleh nanya ya? Tafadhol, Ustaz Reza. Nanya. Ini hadis yang mana ini tadi tuh? Yang hadatsana Abu Mus'abin al-Madani dikatakan an jaddati apa ya? An Ibnu Umar an Qatadah an jaddatihi Rumaisah. Qalat, berkata Rumaisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau asya'u an uqabbilal khatama alladhi baina katifaihi, ya, min qurbihi la fa'altu, gitu kan. Ini yang berkata itu kan Rumaisah, ya. Betul ya? Walau asya'u an uqabbilal khatama, kalau aku bisa, aku ingin mencium al khatama, ya, tanda yang tadi ya, baina katifaihi min qurbihi, ya, karena saking dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yaumamat. Yaqul di sini itu Rasul ya? Ya. Rasul bukan ya? Rasul ya? Iya, Rasul, betul. Iya, betul. Rasul ya. Iya, Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz, ya, Rasul bersabda, berarti Rasul bersabda kepada Sa'd bin Mu'adz yaumamat, di hari kematian. Di hari kematian siapa ini? Rumaisah atau bukan diartikan apa ya, Sa'ad bin Mu'adz bukan sepertinya bukan diartikan berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz, mungkin di sini kalau kita caranya dari Imam Ibn Hajar di kitabnya apa? Asyraful Wasail la Fahmi Syama'il. Beliau menafsirkan di sini ayyaqulu li Sa'ad bin Mu'adz sayyidul ansar kama akhbar bihi nabi ay anhu aw li ajlihi aw fi haqqihi. Jadi 3 di sini. Imam Ibnu Hajar mengartikan 3 ya. Pertama, anhu terkait Sa'ad bin Mu'adz, auli ajlihi atau untuk Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini artinya kalau Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal ihtazzalahul arsy. Arsy bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Auli ajlihi. Anhu auli ajlihi au fi haqqihi, atau ya semuanya mengartikan
menerangkan tentang Sa'ad bin Mu'adz, bukan berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi seperti itu Ustaz Reza. Oh, jadi berarti ya benar ya, gimana ini? Ihtazza lahu ya gitu ya. Ihtazza lahunya itu kan ke Sa'ad bin Mu'adz. Jadi saya pertanyaannya itu, ini yang mau mencium khotamnya Nabi karena saking cintanya kepada tanda Nabi ini Rumaitsah atau Sa'ad bin Mu'adz? Ini kan tadi kalau nggak salah kan qolat. Kalau di sebagian ada ini ya, ada apa? Ada ini sepertinya apa perkataannya Rumaitsah ya, bukan perkataannya Sa'ad bin Mu'adz ya. Gimana itu? Jadi saya pas baca ini Karena ini ya, ini kan perkataannya Rawi. Ya, ini kan perkataannya Rawi. Coba kita lihat di apa di caranya ya. Jadi kalau saya ini tuh gimana kalian yang ngomongnya itu Rumaitsah tentang kecintaannya kepada tanda Nabi, tetapi Nabi memuji tentang Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz gitu kan, bukan ihtazalaha gitu kan, dari ihtazalahu berarti Mu'adz ini yang goncang. Ya, kalau ini ya afwan gitu. Iya, betul. Sebenarnya ini apa? Perkataannya Rawi itu, perkataannya Rumaitsah. Mas Reza. Iya. Walau sya'a di sebagian kitab apa tulisannya tuh bukan walau asya'u. Walau sya'a an uqabbil al-khatim alladhi baina katifaihi la fa'altu. Ya, kalau bisa saya cium khatam apa tanda kenabian di antara dua pundaknya Nabi, maka saya akan cium. Yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz, sami'tu Rasulullah. Jadi beliau ini kalau kita perhatikan teks dari riwayatnya, sami'tu Rasulullah pertama. Yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz. Tanpa kalau kita kesampingkan apa walau sya'a atau walau asya'u an uqabbil al-khatam alladzi baina katifaihi min qurbihi la. Jadi kalau kita kesampingkan teks kalimatnya seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Sa'ad bin Mu'adz yauma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Ini hukmi berarti ya. Ini ada ini kalau di mustalah hadis mudraj ya namanya. Mudraj ya. Al-mudrajatu fil hadits bima atat. Kalau di Indonesia itu kayak ada tanda kurungnya gitu loh ya. Jadi tidak menjelas. Ya, betul. Saya anak pikir itu bahwa akibat kecintaan kepada tanda Nabi menyebabkan dia ketika meninggal bergoncang arsy. Ternyata bukan kayak gitu kan. Bukan karena gitu, karena ini Nabi sedang berbicara tetapi ada orang yang memperhatikan, pengen banget gitu kan nyium tanda tersebut, bukan esensinya sebenarnya ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Bib, soal mimpi Rasul. Yang pertama ya kan di sebagian kalangan sufi itu banyaklah hikayat-hikayat tentang bertemu dengan Rasul, banyak banget gitu kan. Pertanyaan pertama, apakah kita bisa kalau ada orang gitu kan, kalau ada orang bermimpi dengan bertemu dengan Rasul, kemudian Rasul berkata sesuatu, yang pertama apakah itu bisa disebut sebagai hadis, atau kemudian kalau bisa gitu kan, apakah menjadi rawi orang yang bermimpi itu, atau seperti apa? Andai kata memang ketika bertemu itu ya. Mungkin di pertanyaan Mas Reza kan ada beberapa poin yang mesti kita urai ya.
Yang pertama, ketika orang ketemu Nabi di dalam mimpi, ya memang ada hadis dan sandarannya. Man ra'ani fil manam fakat apa? Fakat man ra'ani fil manam fakat ra'ani Qadra'ani haqqa. fakat ra'ani haqqa fa inna syaitan nasalubi. Kan ada hadisnya. Maka itu jadi permasalahan sendiri ketika misalkan dia di dalam mimpi, apakah dia dinamakan hadis atau dinamakan rawi dan lain sebagainya. Mungkin para ulama kan sudah jelas gitu kan, hadis itu seperti apa, ya kan. Bahkan perawi saja di dalam ilmu hadis itu sangat ketat sekali ininya persyaratan-persyaratannya dan lain sebagainya, sehingga mungkin kalau kita namakan orang yang bertemu Nabi di dalam mimpi, apakah bisa orang ini dinamakan sebagai rawi atau tidak? Mungkin apabila tidak masuk dalam kriterianya, ya dia sebagai rawi atau tidak. Akan tapi memang betul sebagian orang mungkin diberitahu Nabi dalam mimpi tentang keutamaan ini dan itu, tapi itu bukan jatuhnya bukan sebagai hadis ya. Karena hadis kan ketat itu syarat-syaratnya. Ada qaulnya Nabi, ada fi'ilnya, ada takriratnya. Dan tapi semua itu didengar langsung oleh sahabat, sehingga nanti ada hukumnya hadis mutawatir, ahad dan lain sebagainya. Di mana kita posisikan hadis yang diucapkan di dalam mimpi itu di dalam pakem ilmu hadis yang sudah ada gitu kan. Tapi kita perlu baca lebih lanjut sepertinya soal ini. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita baca ya Mas Gajah, kita baca dulu bareng-bareng. Nanti mungkin ada yang nemu satu ibarat yang menarik dari perkataannya ulama, kita buka di sini biar sama-sama kita istifadah. Gitu ya Mas Reza. Iya. Karena menarik sih sebenarnya mendalami tentang mimpi-mimpi bersama Rasul itu banyak banget gitu kan, cerita-ceritanya. Kayak seperti mimpinya doanya Imam Tobroni, Ibnu Mukri, kemudian Ibnu Hayyan yang ketika bersama-sama di Madinah, kemudian berdoa karena kelaparan selama 1 tahun, bukan berdoa kepada Rasul ya, mengeluh lah gitu kan, di atas kuburan Rasul, ya Rasul lapar, jo gitu kan. Kemudian sholat mereka, datanglah Alawi kan, Alawiyin, ada seorang Alawiyin yang bawa makanan. Kalian ini orang-orang yang disebutkan oleh Rasul, yang datang Rasul kepada mimpiku supaya aku memberikan makan kepadamu. Itu kan, itu artinya kan berarti Rasul di dalam hal itu gitu kan memerintahkan kepada seorang Alawi ini sesuatu, gitu kan, perintah. Maka ini kadang-kadang menjadi buah pikir gitu, apakah takrirnya Rasul, ya contohnya takrirnya Rasul kepada julukan kepada Iz bin Abdissalam gitu kan sebagai sultan ulama, itu kan takrirnya gitu kan, penetapannya Rasul kepada beliau sebagai sultan ulama, kepada Imam Al-Ghazali, kemudian perintah-perintah banyak lah perintahnya dengan kisah-kisahnya. Nah ini sebenarnya ya kalau bisa ini menarik lah kalau dikupas gitu, karena kadang-kadang banyak ya mengingkari kisah-kisah seperti ini, tetapi ya memang kalau kita ini banyak yang meyakini sebetulnya tentang kisah-kisah ini. Syukron Habib. Sedikit Ustaz. Jadi kalau tidak salah, Anda pernah baca di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah ya, dalam Muqaddimah Ibnu Shalah itu memang dalam segi penilaian hadis, misalnya kita mendapatkan hadis melalui mimpi dari Rasulullah SAW, itu tidak bisa dimaknai sebagai hadis yang secara am gitu. Artinya hadis yang kita fahami bahwa itu didapatkan secara langsung gitu, dapatkan secara langsung dari Rasulullah SAW. Adapun itu bisa menjadi sebuah hadis tapi khos,
Ya, artinya seperti tadi misalnya ada seseorang kemudian mendapatkan mimpi bahwa Rasulullah kemudian bersabda, engkau misalnya menjadi eh, seorang raja gitu dan lain sebagainya gitu, atau engkau menjadi seorang ulama, atau kemudian ada perintah misalnya sesuatu ya dari Rasulullah dalam mimpi itu, maka kemudian itu berlakunya adalah khos gitu, hanya untuk kepada diri kita, tapi tidak untuk diriwayatkan gitu. Tidak untuk diriwayatkan menjadi sebuah hadis, karena jelas kemudian dari segi sanad ya, dari pandangan Ibnu Salah pun itu sudah jelas-jelas terpotong gitu ya, sudah sangat jelas terpotong, walaupun kemudian sekali lagi kita ketika bermimpi bertemu Rasulullah ya kita sejatinya bertemu dengan Rasul secara hak gitu ya, sebetul-betulnya pertemuan dengan Rasulullah SAW. Tapi nanti coba ya, nanti kita carilah ya, kita cari bareng-bareng, coba kemudian besok kita sedikit diskusikan dulu mengenai dengan hal ini, karena betul banyak orang kemudian mengingkari ya, mengingkari terkait hal ini, padahal ketika seseorang itu betul-betul bermimpi bertemu Rasulullah ya dia rohani haqqan gitu ya, kata Rasulullah, melihat Rasulullah secara sesungguhnya gitu ya, bukan kemudian dibuat-buat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menarik ini diskusi seperti ini. Ada Mudah-mudahan satu lagi, Ustaz, satu lagi. gimana, Ustaz Reza? Ini masih soal mimpi afwan ya. Kalau ini tilul kalam. Tapi ini ada menarik. Tadi kan karena membahas tentang ilmu hadis, saya pernah lihat ya di YouTube eh, Ustadz Said Agil Munawar yang masih kuliah Iya, di, kalau nggak salah S2-nya itu di Ummul Qura ya. ya Ummul Qura beliau kan? ini Madinah, Madinah S3 Madinah. Mantan S2-nya, S2-nya Ummul Qura bukan? Syekh Agil Munawar, Husin Munawar, Iya, Al-Habib. ya. Pokoknya Mantan intinya Menteri gitulah ya. Agama kan? Iya, Iya, Mantan mantan Menteri Menteri Agama. Agama. Nah, Anda pernah lihat di YouTube itu beliau tentang sedang menceritakan ya, ketika beliau sedang kuliah kemudian berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani ya. Kemudian Syed Agil Munawar ini, Syed Agil Munawar ini bertanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani mengenai beberapa hadis yang beliau tidak tahu. Ini hadisnya masyhur tetapi tidak bisa dideteksi dari kitab mana. Ya, berhubung yang mungkin dulu belum ada maktabah Samilah sekarang ya tinggal ketik. Tapi kalau Said Agil Munawar ini bertanya kepada Syekh Yasin Al-Fadani mengenai beberapa hadis yang tidak diketahui dari kitab mana dan kualitas hadisnya ya sahih doifnya itu tidak tahu, bertanya. Kemudian uniknya Syekh Yasin Al-Fadani ini bilang, tunggu nanti malam saya tanyakan langsung kepada Rasul. Gitu kan. Padahal ini kan Syekh Yasin Al-Fadani kan muslim dunia ya. Ketika mendengar hadis-hadis yang disebutkan, Ana juga nggak tahu hadisnya hadis apa. Eh, Beliau Syekh Yasin Al-Fadani ini bilang, nanti malam saya akan bertanya langsung kepada Rasul. Akhirnya kan besoknya, secara singkat ceritanya, besoknya barulah bercerita Syekh Yasin Al-Fadani ini bahwa hadis ini sahih dan sebagainya. Jadi ini menjadi pikiran gitu kan, oh ini berarti penilaian hadisnya sudah penilaian hadis bukan zohir lagi, ini sudah penilaian hadis batin yang berurusannya dengan keyakinan. Wallahu alam ta'ala. Baik, syukran. Ya, syukron Ustaz Reza nih. Ini insight baru nih. Memang yang kita cari ini yang seperti ini. Artinya rohah ini tuh bukan cuma baca, dijelaskan dan sebagainya, tapi dari Habib Syauqi sendiri ya ketika awal kemudian mengajak ya, kita pengen dapat insight baru lah dari para asatidz. Ini Ustaz Reza ini alumni Sudan, Ustaz Syauqi. Sekarang beliau jadi kiai di Karawang, ya, Masya Allah. Jadi beruntung kita kerauhan beliau juga mendapatkan banyak insight baru. Ya, mungkin sebenarnya waktunya sudah habis, tapi Bib Shoki mohon izin mungkin 5 menit lah kita coba ini biar dapat berkahnya juga dari Riyadus Solihin, mungkin beberapa hadis. Ustaz Reza mungkin berkenan untuk membaca, tafadhol. Mangga mangga anak istimewa aja lah. Ya, ada dari yang lain yang mau membaca?
Ya, kalau nggak ada biar cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi ulumi fi dharain. Wa Nabi Ishaq Sa'id bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahad al-ashara mashhudin lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatil wada' min waj'i istadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yurisuni illa ibnatu li fa atasaddaqu bisulusai mali qala la qultu fashatru qala la qultu fasulusu qala as-sulusu was-sulusu kasir au kabir innaka antadhara warasataka aghniya khairum min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqah tabtagi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik qala faqultu ya Fi Rasulullah imratik fi imra'atik qala fi faqultu ya Rasulullah imratik ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'ammal amalan tabtagi bihi wajha Allah illa isdadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في شوكه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهما إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والحاء وبالزاي أي يخرجه وينهده. Fadol Bib, ada yang mau dijelaskan Bib? Sedikit sebelum kita tutup. kayaknya jelas dia ya. Iya, sudah jelas Kayaknya sih. jelas Sebenarnya. deh. Mungkin yang hadir
mungkin yang hadis pertama itu terkait sedekah kan, berapa sih kadar sedekahnya orang. Kadang orang dia mau menyedekahkan semua hartanya kan, tapi dia ninggalin keluarganya jatuh miskin. Ini kan cuma peduli sama dirinya sendiri, artinya dia mau hartanya dia semua buat dia jadi pahala karena dia mungkin udah tua atau gimana atau udah sakit-sakitan gitu. Makanya dalam kitab-kitab fikih ulama mengatur regulasi berapa banyak sih yang boleh diwasiatkan oleh orang untuk disedekahkan dan lain sebagainya itu kan. Hanya boleh tulus, hanya boleh Ya, sepertiga. kalau nggak salah Dan ini seperti itu ya, Mas Ariri. kejadian ini yang Utsman dan Abu Gimana? Bakar ya. Oke, baik, jazakumullah khair Habib Syauqi, para asatidz sekalian, Habib Umar ya, yang sudah hadir pada pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok, mudah-mudahan menjadi keberkahan kita ini. Sekali lagi jazakumullah khair sudah menyempatkan waktunya. Kita telah dan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.